Lia, ada klien yang membeli lukisan terkenal ini. Tugas mengantarkannya kuserahkan padamu. Aku sedang bicara denganmu. Ini lukisan untuk Pak Ben. Kau harus lebih hati-hati. Pak Ben? Ben Asta, Ada apa? Kau masih ingin menggoda Ben? Apa Ben bisa menyukaimu? Lukisan ini bernilai triliunan. Kalau kau merusaknya, kau tunggu dipecat saja. menggoda Ben. Kalau bukan tidak mampu membayar lukisan ini, sudah kurobek dari tadi. Aduh, Aduh, sakit sekali. kakak! Apa aku menabrakmu? Kau tidak hanya menabrakku, kau hampir membunuhku. Coba lihat ini. Aduh, Kakak, kau... ini... sakit sekali. Ini... Kenapa ada bau tidak enak? Ini darah ayam. Cepat ganti rugi. Oke, Kak. Berikan ponselmu, biar ku transfer. Apa? Baiklah, baiklah. Ini, kirim ke akunku. Ini. Aduh. Ponselku. Hei. Bisa berdiri kan? Aduh. Lihat, tidak perlu terima kasih. Langsung sembuh. Suamiku, kukatakan padamu, aku baru bertemu penipu. Astaga, untung aku pintar. Sudah beres. Suamiku, ini Iya, untukmu. terima kasih. Ibu, ayo makan. Suamiku, kukatakan padamu, aku baru bertemu penipu. Anak tidak berbakti. Kalau bukan kami dengar pesan suaramu, sampai kapan kau mau merahasiakan pernikahanmu dari kami? Ha? Kau tidak pacaran sejak kecil. Kau hanya dekat dengan Jason dari keluarga Kia. Mantan istrimu hanyalah pernikahan fisik. Kami mengkhawatirkanmu. Kapan kau akan membawa menantuku ke sini? Suamiku, menurutmu rumah pekarangan di Medan, bangunan bergaya barat di Solo, 2 villa di Lampung, masih ada beberapa rumah di Padang. Apakah ini cukup untuk menantu kita? Waktunya terlalu terburu-buru. Ibu sudah datang. Begitu cepat. Bagaimana ini? Aku belum menyiapkan apapun. Menurutmu, pertama kali bertemu harus beri amplop merah. Di rumah hanya ada 10 miliar. Seperti mengusir pengemis. Ibu, jangan sibuk sendiri dulu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Dia tidak tahu kalau aku orang kaya dan mengira seorang sopir. Apa? Kau sungguh keterlaluan. Kau jelas sekali menipu pernikahan ini. Sudah. Cepat. Sekarang ganti baju kalian. Aneh. Kenapa tidak ada yang buka pintu? Lia, Suamiku, Ibu. Wozi Wina. Bukankah ini rumah Ben? Kenapa kalian di sini? Jadi, kau sopir pribadinya Ben? Seluruh keluargamu bekerja untuk Ben? Pantas reaksimu berlebihan waktu ku bilang Ben itu seekor anjing. Ini siapa mereka? mereka adalah orang tuaku. Ini ibuku, pengasuh yang mengasuh 3 generasi keluarga Asta. Ayahku, tukang kebun di keluarga Asta. Ayah, ibu. Suamiku, dia panggil aku ibu. Ibuku terlalu bersemangat. Dia merasa tidak ada yang menginginkanku. Lia, ini pertama kali kita bertemu. Aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Ayo ikut denganku. Ibu, Ayo. Kau tenang saja. Lia, mari. Ini gelang zamrud leluhur keluarga Asta. Terima ini. Ibu, ini barang keluarga Asta, tidak boleh mengambilnya. Ibu, sekalipun ibu telah membesarkan 3 generasi keluarga Asta, ini bukan rumah ibu. Ibu perlu ketahui identitasnya sendiri. Cepat kembalikan padangnya. Mari. Ayo. Ayo. Sudahlah ibu. Ayo keluar. Wozi Wina. Woji, Wina, keluar. Ayo.
Mari Lia. Terima kasih. Jadi, apa pekerjaanmu? Oh, aku juga bekerja di grup Asta. Aku bekerja sebagai asisten desainer. Dengar ya, kau itu menantu kami. Kau tidak boleh menjadi asisten. Sampai akhir bulan ini, ku beri kau perusahaan untuk diurus. Anda juga punya perusahaan? Ayahku sudah tua. Dia menderita demensia, suka asal bicara. Jangan pedulikan dia. Ayah, Ibu, kalian tinggal di mana? Kamar pengasuh seluas 12 meter persegi ini adalah tempat kami sekeluarga tinggal bersama. Aku tahu bagaimana rasanya tinggal di rumah orang. Ayah, Ibu, aku dan Bob pasti akan bekerja keras dan segera membawa kalian keluar dari sini untuk menjalani kehidupan yang baik. Tinggal di rumah besar. Menantu yang begitu baik. Ternyata anakku yang tidak layak. Tuan Nyonya, aku sudah kembali. Tuan Nyonya, Ini aturan tradisi di sini. Biasanya kalau lelah bekerja, kami akan bermain peran untuk bersantai saat majikan tidak di rumah. aku paham. Aku sering bermain peran di rumah sewaan. Aku sering merasa menjadi istri orang terkaya. Oh ya, Lia. Kenapa kau datang ke rumah keluarga Asta hari ini? Oh iya, aku mengantarkan lukisan untuk Pak Ben. Ya ampun. Seorang klien besar mau memberi lukisan pada Pak Ben. Katanya ini adalah karya pelukis landscape terkenal, yaitu Clara. Harganya hampir 20 miliar. Mari. Kutunjukkan pada kalian. Ini utuh saat ku ambil. Menantuku, tidak apa-apa. Lia, mana lukisannya? Aku khawatir jadi datang memeriksa. Cepat buka pintu untukku. Tidak apa-apa, Ibu. Aku pergi membuka pintu. Apa Pak Ben sudah terima lukisannya? Pak Ben tidak di rumah. Ayah, jangan bicara dengan wanita jahat itu. Ya, ini suamimu. Kusuruh kau antar lukisan, malah kau bawa keluargamu. Apa mau mencuri barang di rumah keluarga Asta? Vivi, jangan menghina orang. Suamiku adalah sopir Pak Ben. Suamimu pun bisa jadi bawahan Pak Ben. Kulihat dia akan segera dipecat. Lia, mana lukisannya? Lukisannya... Minggir. Lia, kusuruh kau antar lukisan tapi malah merusaknya. Kau tahu betapa mahalnya hadiah untuk Pak Ben ini? Apa kau tahu? Kenapa kau begitu berisik? Bukankah hanya lukisan? Rusak ya sudah, ya. Asal bisa bertemu menantuku, itu adalah hadiah terbaik untuk kami. Siapa kau? Apa di sini ada bagianmu untuk bicara? Dia pengasuh keluarga Asta. Mohon jaga sikapmu. Ternyata sekeluarga yang miskin. Aku tidak peduli kau siapanya keluarga Asta. Lukisan ini bernilai 20 miliaran. Kalian tidak mampu ganti rugi walau bekerja seumur hidup. Tidak apa-apa istriku. Itu lukisan palsu. Hanya 400.000. 400.000? Kau orang miskin. Paham lukisan Karena tidak? lukisan asli ada di berangkas keluarga Asta. Kubawakan untukmu sekarang. Ibu, kau pengasuh keluarga Asta. Harusnya tahu di mana letak lukisan itu. Aduh, ayo ibu. Siapa gadis itu? Kenapa begitu menyebalkan? Berani melawan menantuku. Kau pecat saja dia. Dia terlalu banyak omong. Bukankah ini kerjaannya Lia? Kau juga tahu mengasihani istrimu? Ibu, aku juga mengasihanimu. Bukankah ibu sudah lama tidak melukis? Aku ini mengasihani menantuku. Ibu, lihat, pesona lukisanmu masih sama seperti dulu. Siapa sangka Master Clara yang dulu terkenal di dunia seni lukis ternyata adalah ibuku.
Mulutmu yang manis pandai bicara. Lukisan asli Master Clara ada di sini. Lihat dengan jelas. Kenapa bisa seperti ini? Kau menyuruh Lia mengantar lukisan palsu. Apa tidak takut menyinggung Pak Ben? Kalau bukan Lia yang merusak lukisan itu, kau tidak akan bisa terlepas dari hal ini. Kau beruntung kali ini. Lain kali tidak akan semudah itu. Tapi tidak ada yang tahu, dia pada akhirnya memasuki tahun baru dengan bahagia bersama neneknya. Sudah selesai dibacakan. Ayah, banyak hal yang terjadi pada ibu. Setelah dia berganti pekerjaan, menurutku ini tidak sesederhana itu. Aku yang akan bereskan urusan keluargaku. Hai Vivi! Lia, kau mau... Lia? Lia, kau gila? Harusnya aku yang tanya padamu. Apa kau gila? Aku sudah putuskan hubungan dengan keluarga Tanu 5 tahun lalu. Kenapa kau terus memprovokasiku? Memprovokasimu? Apa butuh alasan memprovokasimu? Apa aku butuh alasan mematikan semut di pinggir jalan? Jangan berlagak. Kau tidak pernah anggap aku sebagai semut. Kau mengagumiku, tapi tidak pernah bisa melampauiku. Karena kau adalah putri simpanan. Kau tidak akan pernah bisa angkat kepalamu di hadapanku. Kau tidak berbakat, tapi aku seorang jenius desain. Kau ingin menginjakku, tapi kau takut. Karena kau memiliki harga diri yang rendah, lemah, dan menyedihkan. Omong kosong, kau asal bicara, kau yang menyedihkan. Kau tidak disayang orang tuamu. Kau dibuat hamil, kedua anakmu juga mati. Jangan katakan anak itu! Aku lupa kasih tahu kau. Kedua anakmu masih hidup. Apa katamu? Lia, kau tidak akan pernah tahu di mana mereka. Bagaimana penyelidikan yang kusuruh kau selidiki? Pak Ben, Bu Lia terlalu sengsara. Ibunya meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya harus buka pabrik kecil. Uangnya semua untuk simpanannya. Bu Lia ditindas oleh ibu dan adik tirinya sejak kecil. Ini rincian informasinya. Pak Ben, kau harus mendukung Bu Lia. Dia terlalu malang. Bukankah keluarga Tanu pernah mencariku untuk bahas kerjasama? Tapi Anda sudah menolaknya. Beritahu mereka, besok pukul 16 di restoran Lily. Aku yang traktir untuk menjamu mereka. Putri kesayangan ibu sudah pulang. Lia, Ada apa? lihat Lia yang mencekikku. Masih biru sampai sekarang. Kenapa begini? Sebelumnya dia juga memukulku. Bu, tegakkan keadilan untukku. Berani menindas putriku? Aku mau dia tahu rasanya. Aduh. Astaga, kenapa kau mabuk lagi? Aku senang hari ini. Senang apa? Orang terkaya kota Carat, asistennya Ben, datang mencariku. Katanya dia akan mentraktir keluarga kita makan siang besok. Yang benar saja. Hah? Vivi, kau harus dandan yang cantik. Aku tahu, Bu. Kalau aku bisa berhubungan dengan Pak Ben, aku pasti akan mengeluarkan Lia dari perusahaan. Bicara baik-baik waktu bertemu dia. Iya tahu. Anggur merahnya sudah kukemas. Aduh, Anda Pak Ben kan? Ayah salah orang. Dia itu suami miskinnya Lia. Bawahan yang mengemudi mobil untuk keluarga Asta. Kenapa bawahan duduk di meja utama? Ayo bangun. Bu, abaikan, duduklah. Ini anggur merah khusus untuk Pak Ben. Cepat sajikan. Anggur merah dengan kualitas ini juga berani kau berikan. Sombong sekali. Kami sekeluarga diundang khusus oleh Pak Ben. Percaya tidak kalau ku bilang kau akan segera diusir. Ayah, kenapa memudahkan bawahan seperti ini? Ku beritahu ya. Setelah hari ini, seluruh keluargamu bakal tidur di jalanan. Oke, aku mau lihat bagaimana aku bisa tidur di jalan. Asisten Zon, Pak Ben sudah datang. Pak Ben, itu dia yang duduk di sana.
Apa? Kuperkenalkan kembali. Namaku Ben Asta. Aku suaminya Lia. Pak Ben, sebelumnya kami yang buta dan sudah menyinggung Anda. Tolong, jangan marah pada kami. Boleh menyinggungku. Tapi kalian menyinggung istriku. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak Ben, aku sudah salah. Dari nada bicaramu, yang tidak tahu akan mengira kau belum makan. Kalau minta maaf, harusnya ada sikap minta maafnya. Begini, makan ini. Aku akan memaafkan. Ada apa? Tidak suka? Waktu Lia masih kecil, dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Pak Ben, Kau mau makan untuknya? Pak Ben, jangan permasalahkan hal ini. Aku sumpah, kami tidak akan lagi membuat masalah pada Lia. Tidak. Aku mau keluarga kalian hilang dari kota Carat. Tapi perusahaanku masih di kota Carat. Kau tidak perlu khawatirkan itu. Perusahaanmu sudah bangkrut. Kau bisa dengan tenang tidur di jalanan bersama keluargamu sekarang. Masih ada satu hal. Kalau ada yang beritahu istriku tentang identitasku, entah siapa yang bilang, aku akan merasa itu kalian. Saat itu, tidak hanya tidur di jalanan. Pak Ben, Pak Ben, kami sudah kami salah. salah, Pak Pak Ben, Ben. kami tidak berani lagi. Keluarga Tano sudah berakhir. Aku ingin menemuimu di tempat lama. Sampai jumpa. Wanita yang kita celakai dulu sudah menemukan pendukungnya. Tokoh sehebat apa yang bisa dia temukan? Itu Ben Asta, CEO grup Asta. Kenapa mereka bisa bersama? Kalau sampai Ben tahu kita menculik anak Lia, anak apa? Anak itu sudah mati. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyebut tentang anak itu. Tapi aku sudah membocorkannya. Meski aku tidak tahu siapa kau, tapi kau punya kemampuan menangani hal itu. Kau pasti kaya dan berkuasa. Tolong aku. Aku sudah bersalah. Tolong Jangan aku. biarkan dia bicara lagi. Aku sudah bersalah. Kumohon tolong aku. Dasar sampah. Apa Bu Moni ada? Dia dulu perawat bersalinku saat itu. dia sudah mengundurkan diri 5 tahun yang lalu. Bisa Anda beritahu informasi kontaknya? Bu Moni, minum teh. Katamu anak kembar? Iya, Aku ingat, mereka baik-baik saja waktu dibawa keluar dari ruang bersalin. kau yakin? Iya, ruang berkas di rumah sakit punya berkas saat itu. Kau bisa memeriksanya. Dokter, aku ingin menanyakan tentang data 5 tahun lalu. Nama ibunya adalah Lia Tanu. Tanggal melahirkannya 8 Maret. Anda datang terlambat. Ruang berkas terbakar beberapa hari yang lalu. Sebagian berkas terbakar. Kebakaran. Apa ada cara lain untuk memeriksanya? Bu Moni, perawat yang mengurus persalinanku, beritahu bahwa bayiku mungkin masih hidup. Ibu Moni, Iya, kepalanya terbentur dalam kecelakaan mobil sebelumnya. Dia sering asal bicara. oke. Terima kasih. Berkasnya sudah diurus. Para perawat juga sudah diurus. Ini uang yang kujanjikan padamu. Ibu, ayo kita ambil foto keluarga bersama. Tanpa ayah. Iya, Kenapa ibu kelihatan sedih? Apa ayah melakukan kesalahan? oh, tidak. Waktu wanita bilang tidak, itu berarti ada sesuatu yang salah. Ibu, ayah menelpon. Angkatlah.
Halo, Bob segera kembali ke rumah. Sudah cuci piring, sudah pel lantai, hanya tahu kerja lembur untuk cari uang saja. Kau tahu aku butuh kehadiranmu sekarang. Kalau bukan karena kau punya anak kembar yang cerdas dan imut, aku sudah muak denganmu. Kuberi kau 10 menit untuk kembali dengan membawa bunga dan kue. Sayang, kenapa bicara seperti itu? Aku sedang bicara untukmu. Ibu, kalau ada yang membuatmu sedih, kami akan melindungimu. Kami selamanya kesayanganmu. Kenapa kalian begitu baik? Ibu jangan nangis, nanti jelek. Katanya mau berfoto. Aku ingin teman sekelasku Nadi dan Sofia tahu betapa cantiknya ibuku. Oke, Aku juga mau foto sama ibu. lihat kamera. 3, 2, 1. Sayang, maafkan ibu. Tidak bisa melindungi kalian. Tapi ibu memutuskan untuk melepaskan masa lalu dan juga diri sendiri. Istriku, lihat yang kubelikan untukmu. Istriku, kenapa kau menangis? Aku sudah mengepel lantai, piring juga sudah dicuci, dan pakaian juga sudah digantung. Katamu bola lampu di rumah bukan yang hemat energi. Aku pun sudah menggantinya. Ada apa lagi? Aku hanya terlalu senang. Menurutku, senang bisa menikahimu. Senang memiliki keluarga. Aku juga merasa senang menikahimu. Ada apa lagi? Kau benar membelinya? Ya, Bukankah demi membuatmu bahagia? kedua ini butuh uang 1 juta kan? 1 juta? Itu bahkan tidak bisa membeli selai daunnya. Petugas toko itu memberitahuku, ini adalah bunga yang diawetkan selama dipelihara dengan baik, tidak akan pernah layu. Bagaimana? Suamimu romantis kan? Ini mahal sekali. Sudahlah. Banyak sekali bunga yang diawetkan. Nanti saat aku mati, masih bisa ditempatkan di sebelah potretku. Ini mahal sekali. Istriku, jangan berhemat terus. Sebenarnya ada yang mau kuberitahu padamu. Ibu, aku mau buang air besar. Oke, ayo. Mari buang air besar. Ayo. Kau memintaku untuk menyelidiki dendam antara kau dan Lia, kan? Itu jawabannya. Draft design, apa maksudmu? Itu adalah karya desain Lia 5 tahun lalu. Dia memenangkan penghargaan emas desain dunia. Tapi karya ini dilaporkan sebagai plagiat. Penghargaannya dicabut dan dia juga dikeluarkan dari kampus. Dia pun menjadi desainer dengan skandal. Tapi apa hubungannya dengan kebenciannya padaku? Ini sangat berhubungan. Mantan istri Mohani yang melaporkan Lia karena plagiarisme.